Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu Nova. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Saya Giri Sugestina dan dua rekan saya Sri Rahayu. Saya Umi Julia. di sini kami ingin izin untuk mewawancara mengenai pertanyaan-pertanyaan terkait strategi inovasi pembelajaran. Pertanyaan pertama ya Ibu, apa sih peran guru dalam menerapkan strategi inovasi pendidikan? Peran guru adalah untuk menunjukkan, menciptakan lingkungan belajar agar anak bisa motivasi dalam kelas. Dan dalam lingkungan masyarakat, pendidikan guru harus memiliki peran meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan siswa. Nah, terus selanjutnya nih Bu, kan dari tadi peran, kan kalau peran tersendiri pasti ada dong hambatan-hambatannya ya. Jadi ada nggak sih Bu hambatan utama yang dihadapi dalam mengimplementasikan strategi inovasi pendidikan di sekolah dasar? Ada nggak sih Bu hambatan utamanya? Biasanya kalau hambatan utamanya kayak seperti media belajar. Nah, di sekolah itu tersedia media belajar itu, ya misalnya guru mau mengajari mungkin medianya terbatas. Otomatis kan sekolah perlu dana, biaya tentang media belajar. Balik lagi itu programnya kepala sekolah. Kalau jadi guru kan kita harus cari media-media belajar yang ada di dalam kelas yang disediain sekolah. Jadi guru itu harus kreatif. Itu paling kendalanya itulah prasarana dan sarananya sekolah. Jadi setiap sekolah kan memang ada kendala. Contohnya tadi sarana dan prasarana ya Bu ya. Jadi solusinya itu harus gimana Bu? Nah, misalnya kita paling cari yang ada di sekolah, metodenya, medianya gitu. Kalau kita beli pribadi kan nggak mungkin. Jadi kita menunggu kebijakan dari sekolah yang kita ajarin ke anak-anak. Paling kita nyari media yang gampang, yang terdekat tentang pelajaran sekolah. Jadi yang saling berkaitan ya. Iya. Misalnya contohnya kayak seperti apa tuh Bu? Misalnya kita belajar IPA nih tentang siklus hidup. Ya, Media apa sih Bu yang biasanya kita gunakan gitu kalau untuk siklus hidup? media yang kita gunakan paling kalau guru kan otomatis mempunyai HP. Nah, kalau di sekolah kan kita paling menunjukkan kepada anak gambar tentang siklus hidup, misalnya ke siklus hidup kupu-kupu. Nah, paling kita kalau ada HP jadi guru, kita hanya ngeprint, kan ada tuh di sekolah, kita ngeprint cara hidupnya kupu-kupu, dari proses hidupnya kupu-kupu. Paling medianya seperti itu doang. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mereka dapat dilatih mengadaptasi metode pembelajarannya? Cara melatihnya Untuk beradaptasi pembelajaran yang kita berikan misalnya sebagai guru. mungkin dari metode teori. Kalau kita jadi guru, kita kan punya ini media. Sebelum kita belajar kan kita menyusun RPP tuh. Ya, pasti di situ kita nanti membuat media. Jadi guru kita ada media, kita jelaskan ke anak. Jadi anak itu kan bisa ngelihat media kita. Seperti tadi proses kupu-kupu ya, kan kita print. Jadi di situ kan kita ada medianya ngeprint tuh. Anak-anak kan ngelihat tuh. Nah, mungkin caranya masih metode materi dulu, teori, praktek untuk menunjukin itu kupu-kupu. Kita kan harus keluar dari sekolah. Nah, jadi kita di dalam kelas dulu masa metodenya itu dengan printan kupu-kupunya itu tentang siklus hidup kupu-kupu dulu. Kalau untuk praktek keluar, mungkin kita harus ke taman, keluar dari kelas, baru kita melihat bagaimana sih bentuk kupu-kupu, bagaimana sih warna kupu-kupu, seperti itu. Jadi bagaimana evaluasi dan penilaian siswa
mahasiswa dapat berinovasi untuk lebih mencerminkan pemahaman, mendalam, dan keterampilan praktis, bukan hanya hasil ujian tulis. Cara menilai siswa itu selain tertulis, kita jatuhnya ke praktek. Kita praktek, kita buat metode media yang siswa bisa mengerjakannya sendiri. Misalnya kita larilah ke metode pembuatan gunung meletus. Itu kan ada caranya itu, cuka lah, terus dicampur sunlight lah. Jadi nanti siswa itu bergantian. Dengan pertama mungkin gurunya dulu yang menjelaskan cara membuat gunung meletus, yang mengeluarkan larvanya. Nah, jadi mungkin saya jadi guru, saya nerangkan dulu cara-caranya, dan sudah saya menerangkan, murid itu satu-satu maju ke depan. Mungkin sekali maju tuh 3 atau 4 murid. Nah, disitu kan dia praktek tuh. Dari situ kita bisa menilai anak itu tanggap apa tidak tentang apa yang kita ajari. Pembahasannya ada yang nggak sih saran atau masukan untuk kita sebagai mahasiswa untuk lebih baik lagi dalam berinovasi dalam pembelajaran? Mungkin kalau saran dari saya, perbedaan guru yang dulu sama guru yang sekarang teknologi. Kalau saran saya, semua guru itu mungkin mempunyai ide yang bermacam-macam, tapi kalau untuk zaman sekarang, untuk mahasiswa, saya harap mereka gagasannya lebih tinggi tentang teknologi. Ya, pasti yang tancap itu Itu proyektor. nah, itu kalau mahasiswa sekarang kan mungkin tahu tuh cara penggunaannya. Nah, dari situ kan bisa dibuat tentang proses tentang kupu-kupu, proses tentang gunung berapi. Nah, anak-anak bisa melihat bagaimana, itu kan luas wawasannya. Kalau hanya sekedar materi, mereka hanya bisa mendengar doang. Tapi kalau secara langsung melihat, mungkin mereka begini, lebih tahu. Jadi kalau saran saya sih untuk guru-guru yang akan datang, teknologinya lebih dicanggihkan. Ya, iya yang terbaru. Karena guru zaman dulu beda, mereka itu hanya materi, jarang praktek. Kalau di kurikulum Merdeka sekarang kan banyaknya praktek, tapi lari prakteknya itu dari daur ulang sampah. P5-nya sampah. Ya, beda sama yang zaman-zaman dulu, hanya materi doang. Lebih fokus ke materi ya. Ya, kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang kan mereka langsung ke prakteknya, tapi jatuhnya kan kita ngumpulin sampah. Tapi bagus sih sebenarnya. Tapi kalau seandainya kata pakai teknologi kan mereka lebih lebih tahu. Ya, tidak hanya di print. Ini loh, gini. Kalau saya udah ada proyektor kan videonya. Ya, daya tarik anak-anak belajar tuh lebih tinggi karena mereka menonton gitu. Ya, kalau saya lihat sih jarang sih ada sekolah, mungkin ada sih sekolah 1, 2, 3 gitu ya, yang menyediakan, karena mungkin dia fasilitas sarana dan prasarananya lebih lebih ada, lebih canggih. Tapi kebanyakan sih swasta. Kalau negeri sih ada sih, mungkin ada satu-satu. Balik lagi gurunya harus kreatif. Melek teknologi. Iya. Sekian, terima kasih ya Bu. Ya. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat. Amin.